Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel YouTube Lighthouse GBI Kids. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan lonceng. Mohon like dan share agar kita semua sama-sama diberkati. Siapkan hati, ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Selamat beribadah di Ibadah Raya Online GBI Grand Depok City. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri dan hati untuk beribadah. Kita nikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan pesan Tuhan melalui Bapak Gembala kita. Dan kita akan dilayani dengan perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita beribadah dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang begitu sulit saat ini, saudara, kita percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Huyandaralabaya syakandaralabaya syandaralaba. Kami siap memuji memuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Huyandaralabaya syakandaralaba daralaba. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari semua katakan, Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
Tuhanku di atas segalanya. Kepadamu kami berseru Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah pemenanganku, terpujilah Tuhanku. Lalu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Tuhan saudara. Huyada kaya lara labaya syakadamo, Hinda boya lara labaya labaya syadara labaya labaya, Hinda bakara labaya syadara labaya labaya. Kepadamu kami berseru ya Tuhan, kepadamu kami berseru Tuhan Yesus. Syakadara labaya 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 labaya, Huyanda kaya lara labaya syadara labaya. Kau gunung batu kami, kubu pertahanan kami ya Tuhan, kekuatan kami Yesus. Huyandara labaya syakadara labaya labaya, Huyandara labaya syadara labaya labaya. Oh ya lara labaya 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 labaya. Shakadaboya lara labaya labaya. Engkau kekuatan kami ya Tuhan, Engkau gunung batu kami ya Tuhan Yesus. Huyandara labaya syandara labaya. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami berseru. Yesus, hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sembah Tuhan, tinggikan Dia, Yesus. Haleluya, bagimu hormat, bagimu pujian Tuhan. Oh ya lara labo ya syandara laba, oh ya lara laba ya syandara laba. Haleluya, oh haleluya. Inamo ya syandara, inamo ya lara labo. Yesus yang layak, Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak ditinggikan selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, oh ya la 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 ba 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 ya shanda ba, ya la ba ya la 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 ba 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 ya shanda, oh ya la ka la ba 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 ya shanda ba, oh ya la ba 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 ba. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan Yesus memenuhi rumah-rumah jemaat-Mu, memenuhi setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau, Yesus. Oh ya la 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 ba ya shanda, oh ya la 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 ba, ina ba ya shakada ba la ba la ba la ba la ba la ba, oh ya la ba ya shanda la ba la ba la ba.
Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami, sembah Tuhan. Kau yang layak. Mari Bapak Ibu Saudara. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak. Amin Tuhan Yesus. Kau yang layak. Kau layak sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari lebih lagi Bapak Ibu. Kau yang layak, tinggikan Yesus. Kau yang layak. Amin, amin. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami angkat tangan kami. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Amin, amin. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Seluruh umat Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dahsyat. Serukan haleluya. Bagimu segala hormat, segala kemuliaan ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita. Dalam nama Yesus yang siap bersuka cita, katakan amin. Haleluya, saudara. Mari semua Bapak Ibu yang ada di rumah bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tu rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Yesus, saudara, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semua. Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Ya Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia yang siap diberkati Tuhan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi
kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Oh, 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 oh. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan saudara, mari kita sama-sama membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdiri, kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa untuk bangsa, untuk pemerintahan, dan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi siang hari ini, bahkan kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa mengadakan ibadah walaupun secara online di tempat ini. Kami mengucap syukur setiap penyertaan-Mu, setiap kasih-Mu, bahkan anugerah membuat setiap kami, sehingga kami mampu berdiri di tempat ini dan melakukan Tuhan, kerinduan kami melakukan Tuhan, setiap keinginan kami untuk menyenangkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah online pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, dan hari-hari yang Kau berikan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa buat gembala kami, Bapak Bambang Sumarji Tuhan, yang hari ini Kau percaya, yang hari ini Tuhan Kau perintahkan untuk melayani-Mu, untuk menyatakan daripada isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan kami angkat tangan buat hamba-Mu ini, sekiranya Tuhan Kau berikan kesehatan, sekiranya Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan Tuhan kemampuan dan stamina yang baik Tuhan, untuk menyampaikan daripada isi hati-Mu, bahkan hikmat, pengertian akan Engkau dan isi hati-Mu ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat keluarganya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memberi perlindungan, Engkau Allah yang memberi kesehatan, Engkau Allah yang memberi kesatuan dan keunitian atas keluarganya, atas istrinya Ibu Patricia Sumarji Tuhan, dalam kesatuan hati mereka untuk melayani Engkau di tempat ini, di GBI Grand Depok City Tuhan. Kau berkati Tuhan, dan apapun yang disampaikan hamba-Mu ini di tempat ini Tuhan, akan berdampak, akan menyatakan, dan akan menyatakan daripada isi hati-Mu Tuhan, sehingga Tuhan ada sukacita buat setiap jemaat-Mu di tempat ini, ada sukacita buat setiap mendengar daripada ibadah online ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga buat pembala pembina kami, pembala rayon kami, bahkan cabang dan ranting Tuhan, untuk rayon 9, cabang ranting rayon 9 Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan hal yang sama. Kau nyatakan atas setiap gembala-gembala kami Tuhan, untuk Kau beri pengertian dan hikmat yang datangnya daripada Allah, sehingga apa yang Kau nyatakan atas setiap mereka akan menjadikan Tuhan dan berdampak buat setiap jemaat-jemaat-Mu di rayon 9, bahkan cabang dan ranting, sehingga semua mendapatkan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang Kau berkati, bangsa yang penuh dengan
segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan, Engkau berkati tanahnya, Engkau berkati laut udaranya Tuhan, bahkan Engkau berkati penduduknya dengan kesehatan, dengan segala kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga mereka mendapatkan sukacita yang melimpah atas kehendak dan rencana-Mu, atas kemauan-Mu sebagai Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, berkati setiap aparatur pemerintahan Tuhan, biar mereka melakukan yang baik di mata-Mu, biar mereka melakukan kehendak dan rencana-Mu atas bangsa ini, sehingga bangsa ini penuh dengan kemakmuran, bangsa ini penuh dengan kelimpahan, bahkan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikan kesatuan hati dan kenyatakan Tuhan setiap kehendak dan rencana-Mu, setiap mereka dalam perlindungan-Mu, setiap rancangan mereka adalah rancangan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah atas bangsa ini. Berkat-Mu melimpah juga atas kota kami Tuhan. Engkau berkati pemerintahan di kota Depok ini, setiap aparaturnya, setiap orang-orang yang Kau percaya untuk melakukan kehendak dan rencana-Mu atas kota Depok ini. Berkati setiap mereka Tuhan dengan kasih, dengan kuasa yang daripada-Mu, sehingga rancangan-rancangan indah-Mu terjadi atas kota kami. Rancangan-rancangan indah-Mu terjadi atas taman doa rumah pengorbanan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adakan, karena Engkau tempatkan rumah doa itu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap penjaga-penjaga menara doa. Kami berdoa buat setiap prajurit-prajurit Allah yang telah Kau tetapkan untuk menjaga daripada menara doa ini Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, iman yang teguh, dan percaya akan Allah yang luar biasa. Setiap doa-doa mereka dipanjatkan Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan iman yang teguh dan penuh atas Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan akan terjadi kehendak-Mu, rancangan-Mu atas kota Depok ini, rancangan-Mu atas bangsa Indonesia ini, rancangan-Mu atas dunia ini Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya kelimpahan ada atas taman doa rumah pengorbanan. Kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai, melindungi, dan memberikan Tuhan arti buat kota, buat bangsa, bahkan buat dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu Tuhan, baik WL, singer, imam-imam musik Tuhan. Kami percaya asal juga Tuhan, semua dalam kasih anugerah-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka, kuasa-Mu menjaga mereka, dan keluarga mereka dalam perlindungan dan kasih anugerah-Mu. Terima kasih, kami juga percaya Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan daripada ibadah online ini, di saat mereka bersatu dan berpegangan tangan Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, terjadilah kuasa-Mu atas setiap mereka, semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam kesehatan-Mu, bahkan Tuhan, setiap apa yang kekurangan mereka Kau sediakan, Kau cukupkan, dan Kau berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah online pada hari ini, dan biarlah kasih anugerah-Mu yang akan menjaga setiap kami, setiap jemaat-Mu di Grand Depok City ini sampai seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen
untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya. Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari saudara siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Siapkan hati kita saudara. Hati kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami siap diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Panggil nama Dia. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu pada pagi siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar hati kami menjadi tanah yang subur. Firman yang ditabur tumbuh dengan lebat berbuah-buah, dapat menjadi berkat bagi
kehidupan kami dan tuntunan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah raya online pada pagi siang hari ini ke dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saudara-saudara jemaat GBI Grand Depok City yang ada di rumah-rumah, dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah raya online hari ini dimanapun saudara berada. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita sudah berada dalam pertengahan tahun 2020 dan sudah lebih kurang 3 bulan kita mengalami pandemi COVID-19. Dan kita tahu bahwa sangat besar dan sangat serius perhatian pemerintah yang berusaha untuk menghentikan perkembangan COVID-19 dengan membentuk organisasi gugus tugas dari pusat sampai daerah. Selanjutnya menetapkan protokol kesehatan yang harus dimengerti, dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapapun penduduk warga negara Indonesia dan siapapun yang datang berada di Indonesia, agar Indonesia dapat segera dipulihkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, menjadi stabil secara jasmani dan rohani. Selanjutnya bisa masuk ke dalam tatanan kehidupan yang diubahkan, yaitu new normal atau tatanan baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti di dalam Alkitab tentang kisah kehidupan Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang-orang Israel karena kejam, angkuh, sombong, penindas, pemeras, tidak punya peri kemanusiaan atau belas kasihan. Kemudian ia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu hidupnya diubahkan. Maka pada hari ini judul khotbah saya adalah hidup yang diubahkan. Kita buka Alkitab kita Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman ini dinyatakan bahwa perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan Sakeus. Padahal sebenarnya semula dia tidak menduga kalau akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena awalnya dia hanya ingin melihat seperti apa Yesus itu. Tetapi ternyata kedatangan Yesus
ke Yeriko itu khusus untuk bertemu dengan dia. Pada waktu Sakeus masih di atas pohon dan Yesus lewat, kemudian Yesus berhenti dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, kisah seperti ini juga terjadi kepada seorang perempuan Samaria yang pada waktu siang hari ia datang ke sumur untuk mengambil air. Ia sama sekali tidak menduga kalau ia akan berjumpa dengan Yesus di tepi sumur itu. Dari perjumpaan itu, perempuan Samaria itu diubahkan hidupnya. Ada perkataan Yesus kepada Sakeus dan juga dalam Yohanes 4 ayat keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Yang menarik yaitu kata harus. Harus di sini mengandung arti Tuhan Yesus harus menumpang di rumah Sakeus. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Harus di sini menekankan tentang misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Hatinya yang dipenuhi oleh rasa belas kasihan mendorong untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, siapapun dia dan dimanapun dia. Tentang Sakeus, sebenarnya arti dari nama Sakeus itu adalah tulus, bersih dan suci. Akan tetapi pada kenyataannya itu sangat bertolak belakang dengan perilaku kehidupan Sakeus yang sama sekali tidak memperlihatkan ketulusan. Ia sombong, tidak berbelas kasihan, tidak bersih dan tidak suci hatinya. Karena memang bila dihubungkan dengan pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai, ia pada posisi yang tidak mungkin bisa mempraktekkan arti namanya itu dalam kehidupannya, yaitu dengan berlaku tulus, bersih, dan suci. Dapat disampaikan bahwa pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi. Mereka orang Israel yang bekerja kepada kerajaan Romawi karena memang waktu itu Israel dalam jajahan kerajaan Romawi. Sebagai pemungut cukai bertugas memungut pajak dari bangsanya sendiri, yaitu sesama orang Yahudi. Malahan terkadang dalam memungut pajak sangat keterlaluan karena mereka memungut pajak yang lebih besar dari apa yang sebenarnya harus dibayarkan. Oleh karena itu pandangan orang Yahudi kepada orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Romawi, mereka menyebutnya sebagai pengkhianat atau kafir. Sebab mereka telah mempermainkan imannya dengan berpihak dan bekerja kepada bangsa Romawi yang menyembah berhala. Hal ini didasarkan kepada pengalaman bangsa Israel yang pernah dibuang ke Babel karena mereka telah berulang kali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Maka sejak saat itu mereka tidak mau lagi berhubungan atau bersentuhan dengan yang namanya berhala. Oleh karena itu orang Yahudi sangat membenci orang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai yang bergaul dan hidup dengan orang Romawi yang menyembah berhala. Terlebih Sakeus bukan hanya pegawai pemungut cukai biasa, tetapi ia adalah kepala pemungut cukai. Berarti Sakeus memiliki jenjang karier yang baik sebagai pegawai pemungut cukai dan mendapatkan penilaian yang baik sehingga bisa mencapai kedudukan sebagai kepala pemungut cukai. Oleh karena itu Sakeus menjadi orang yang kaya raya.
Meskipun ia dicap sebagai pengkhianat oleh kebanyakan orang Israel, ia tidak peduli terhadap pandangan masyarakat bagi dirinya. Karena dalam pikirannya yang penting adalah bisa menjadi kaya raya dan banyak uang. Dan juga tidak peduli terhadap suara hati nuraninya. Tidak heran apabila Sakeus memiliki karakter cinta uang. Galak, pelit, pemeras, tidak mempunyai peri kemanusiaan. Memang dalam kehidupan ini ada saja orang-orang yang rela mengorbankan hal-hal yang sangat berharga dalam dirinya, misalnya harga diri, kehidupan rohani, bahkan imannya sekalipun menjadi berbalik dari Tuhan demi untuk mencapai keinginannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun demikian setelah Sakeus bertemu Tuhan Yesus, maka terjadi perubahan pada dirinya, seperti yang terdapat di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus selalu berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dari ayat ini, apabila kita perhatikan, sangat bertentangan dengan kehidupan Sakeus sebelum bertemu Yesus, di mana ia sebelumnya adalah seorang yang serakah, pelit, lalu berubah menjadi orang yang rela memberikan setengah hartanya. Galak, tidak berperi kemanusiaan terhadap orang miskin, lalu berubah menjadi orang yang berbelas kasihan. Mementingkan diri sendiri, mengejar kekayaan untuk diri sendiri, berubah menjadi mementingkan dan peduli kepada orang banyak. Berarti Sakeus yang semula adalah orang yang kaya raya, berkelimpahan harta, berubah menjadi orang yang kebanyakan, yang tidak banyak harta, orang yang berbelas kasihan, mementingkan dan peduli kepada orang banyak. Saudara-saudara, dalam kondisi sekarang ini akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan secara menyeluruh, kesehatan, pekerjaan, banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan sehingga berdampak pada bidang ekonomi. Sebagai orang percaya kita harus memiliki kepedulian kepada sesama saudara seiman, juga kepada sesama di lingkungan kita. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menabur. Selanjutnya kita kumpulkan di gereja dan kita salurkan kepada saudara-saudara seiman dan juga kepada sesama. Bahkan sekarang ini kita juga membuka Lumbung Yusuf Lighthouse di gereja, sekedar untuk membantu meringankan saudara-saudara seiman kita yang memerlukan bantuan. Meskipun kita tahu bahwa pemerintah kita juga memberikan perhatian dengan memberikan bantuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perubahan yang terjadi pada diri Sakeus yang semula dia sangat cinta akan uang, yang menjadikan uang sebagai sesuatu yang sangat penting, bahkan segala-galanya dalam hidupnya, boleh dikatakan menjadikan uang sebagai berhala. Tetapi oleh kuasa Tuhan, ia bertobat menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka dia diberkati dan diubahkan hidupnya. Berbeda dengan kisah seorang muda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, ia menolak petunjuk dan perintah Tuhan untuk menjual hartanya, lalu diperintahkan untuk mengikut Yesus. Karena hartanya telah menjadi berhala bagi dirinya, walaupun ia memiliki moral dan etika yang baik, dia tetap tidak mau mengikut Yesus, tetap memilih hartanya.
Perubahan yang dialami oleh Zakius dalam hidupnya itu karena ia taat dan takut akan Tuhan, sehingga dia melaksanakan perintah Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Juga pilihan bagi orang muda yang kaya yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan, tetap memilih hartanya, itu merupakan pelajaran yang baik bagi kita dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi keadaan sekarang ini. Kita harus memilih taat kepada perintah Tuhan, yaitu firman-Nya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya dalam kondisi sekarang ini yang sedang menghadapi wabah corona COVID-19 dan sedang menuju new normal, di mana PSBB dikendorkan, kita harus menahan diri dan bersabar. Meskipun mal dibuka, moda transportasi sudah beroperasional, sebagian tempat rekreasi dibuka. Kita tidak serta-merta datang, berkunjung, bepergian dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya komuter, kereta api jarak jauh, MRT, LRT, bus, dan ojol. Tentunya kita harus taat, patuh, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah kita. Dalam kehidupan menuju new normal, kita harus mengubah kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Yang tadinya kita sibuk beraktivitas, mungkin menjalankan usaha, bekerja, pelayanan yang banyak dilakukan di luar rumah, meninggalkan keluarga. Dengan sekarang kita harus stay at home, kita tetap tinggal di rumah, banyak berkumpul dengan keluarga, anak dan istri, maka kita manfaatkan untuk bersama dengan keluarga, meningkatkan hubungan keluarga yang lebih akrab dan unity dengan melaksanakan mezbah keluarga, banyak membaca merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh, dan bersama pengerja yang lain merencanakan dan melaksanakan ibadah online, sehingga kita tetap bisa melayani Tuhan dan memberitakan firman Tuhan, dan juga meningkatkan kepedulian kita kepada sesama kita untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh kita yang tadinya kita tidak sempat berolahraga. Kita mulai melaksanakan olahraga pagi berupa senam, juga jogging atau jalan kaki, tetap dengan mematuhi melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak agar kita memiliki kebugaran tubuh dan tetap sehat. Kaitannya dengan beribadah, memang saudara-saudara, sudah ada beberapa daerah yang sudah mengizinkan rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah secara offline. Tetapi kepada kita sudah diberikan arahan dari Ketua BPD GBI Jawa Barat untuk bersabar. Nanti akan diberitahukan kepada kita kapan kita bisa melaksanakan ibadah offline. Tetapi langkah yang sekarang harus kita lakukan yaitu melaksanakan persiapan untuk ibadah offline dalam new normal, yaitu dimulai dengan mengadakan persiapan sesuai dengan persyaratan protokol kesehatan bagi rumah ibadah. Antara lain, harus menyiapkan termogan, alat pengukur suhu, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer. Gedung ruangan harus disemprot dengan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Tempat duduk diatur dengan jarak 1,2 meter kanan, kiri, dan belakang. Jemaat yang sudah berumur 60 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh ibadah di dalam gedung gereja. Sebaiknya ibadah di rumah. Mic disediakan untuk masing-masing orang, yaitu untuk pengkhotbah, WL, singer, pendoa, dan dibungkus, lalu bungkusnya dibuang. Untuk ruangan yang ber-AC harus dipasang exhaust.
Kantong persembahan tidak diedarkan, tetapi jemaat memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disiapkan di depan. Perjamuan kudus diedarkan oleh pengerja, tidak diberikan kepada jemaat, lalu diedarkan ke jemaat yang lain seperti biasanya. Dengan demikian, nanti apabila sudah ada pemberitahuan dari BPD, GBI Jawa Barat, kita sudah boleh beribadah offline, kita sudah siap. Tetapi sebaiknya kita tidak segera mulai ibadah offline, kita masih harus menyesuaikan dengan kondisi daerah kita. Oleh karena itu, kita harus tetap bersabar untuk memperoleh yang terbaik. Karena apabila kita sudah membuka ibadah offline dan ternyata terjadi yang tidak kita inginkan, dan kita berdoa jangan sampai ini terjadi di gereja kita. Misalkan ada orang yang kedapatan terkonfirmasi COVID-19, risikonya gereja kita akan ditutup dan bisa dinyatakan menjadi klaster baru. Akhirnya kita sendiri yang menjadi repot. Sekali lagi kita harus bersabar daripada kita mendapat sanksi yang tidak kita harapkan. Dan sebagai informasi bahwa ada gereja yang sudah merencanakan baru akan memulai ibadah offline pada bulan September. Itu pun tetap akan menyesuaikan dengan keadaan daerah pada waktu itu. Sekali lagi, untuk memulai ibadah offline kita akan menyesuaikan keadaan daerah, meskipun misalnya nanti sudah ada pemberitahuan dari BPD, dari GBI Pusat, dan dari GBI Rayon 9, yang terbaiklah yang kita laksanakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menghadapi keadaan sekarang ini kita harus mau hidup diubahkan untuk menuju kehidupan new normal. Meskipun PSBB sudah dilonggarkan, kita menyambutnya dengan meneladani Zakius yang taat akan perintah dan ketetapan Tuhan yang terdapat di dalam firman-Nya. Kita akan diberkati Tuhan, dan sebagai warga negara yang baik kita harus taat dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah. Bahkan kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Biar COVID-19 bisa segera berakhir, pergi dan hilang dari Depok, Jawa Barat, dan seluruh wilayah Indonesia, dipulihkan bahkan seluruh muka bumi karena campur tangan dan kehendak Tuhan. Selanjutnya ekonomi dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, dan kita bisa beribadah secara offline. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan peringatan-Mu kepada kami semua jemaat-Mu GBI Grand Depok City dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Kami belum bisa beribadah secara offline, tetapi Tuhan, kami tetap patuh taat kepada perintah-perintah-Mu melalui pengurus BPD GBI Jawa Barat dan juga melalui keadaan pemerintahan dan keadaan daerah kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan GBI Grand Depok City ke depannya dalam tuntunan perlindungan penyertaan-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu GBI Grand Depok City. Tetap setia, takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, sekarang ini minggu pertama kita akan masuk perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur kita. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Saudara, mari kita periksa diri kita masing-masing dan minta pengampunan Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan masuk
dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, dan sucikan kami, agar kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Pintu-pintu mujizat terbuka bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang akan mengembalikan persepuluhan, saudara, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat amplopnya untuk mengembalikan persepuluhannya yang menjadi hak-Mu. Berkati mereka kehidupannya, berkati mereka pekerjaannya, semuanya Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Berikut ini adalah pengumuman GBI Grand Depok City. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di 0813-3247-6369. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonnya, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 869-196-3535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp Ibu Peti di nomor telepon 0812-8390-7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI GDC, di nomor handphone 0817-617-323. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.